Saya ingin langsung ke Menteri Sosial. Pak Menteri, yang jelas pemerintah ya sudah menganggarkan puluhan triliun rupiah untuk jaring pengaman sosial. Tapi ini malam ini kita dengar ada 2 warga dan kuat dugaan saya bukan hanya 2 ini, tapi lebih banyak dari ini yang tidak dapat mengakses karena berbagai alasan, tidak terdata, bukan prioritas, atau kemudian untuk kasus kartu prakerja tidak lolos pada saat daftar online. Apa solusinya? Bukan hanya untuk 2 warga yang kebetulan bisa dapat kesempatan cerita di Mata Najwa ini, tapi juga untuk jutaan warga yang lain, Pak Menteri. Ya, yang pertama tentunya kami dengan daerah sudah berkali-kali dengan seluruh kabupaten kota di seluruh Indonesia mengadakan video conference maupun juga jajaran kami melakukan koordinasi dengan mereka agar karena mereka adalah garda yang terdepan, Mbak Nana, untuk melakukan sosialisasi ke warganya masing-masing. Jadi kami sangat berharap dari teman-teman di daerah ini untuk lebih proaktif lagi mendata. Namun mungkin terus terang kalau dari segi jumlah atau alokasi mungkin tidak mungkin 100% yang meminta pasti dipenuhi ya. Tapi kita harapkan teman-teman di daerah, kabupaten, kota, bahkan juga provinsi, khususnya di provinsi-provinsi yang padat penduduk ya, seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, kemudian di luar Jawa ada Sumatera Utara, Sulawesi Selatan. Ini kita terus-terusan meminta agar mereka benar-benar lebih proaktif untuk melakukan pendataan dan benar-benar yang layak. Dan kita juga sampaikan bahwa agar kami punya data yang namanya data terpadu kesejahteraan sosial, Mbak Nana, DTKS. Ini yang menjadi acuan utama tidak hanya di Kementerian Sosial, baik BPJS, subsidi listrik, itu ngambil dari data tersebut. Pak Menteri, mohon maaf Pak Menteri mohon maaf kalau hanya harapan atau permintaan, saya pun bisa melakukan itu. Saya berharap kepada pemerintah dan kepada pemerintah daerah dan saya meminta agar betul-betul tepat sasaran. Tetapi seharusnya pemerintah pusat bisa lebih dari sekedar mengharap, Pak Menteri. Ya, kami tentunya yang tidak berhadapan langsung dengan warga tentunya kan juga mendorong Pemda. Artinya juga teman-teman di daerah juga harus lebih proaktif ya. Karena kami tidak membuka istilahnya daftar langsung ke kami, karena kalau kami lakukan itu pasti akan terjadi duplikasi data yang kacau. Sementara kan begini, ekspektasi dari rakyat kan tinggi sekali. Kami sadar itu. Nah, oleh karena itu kita juga tidak ingin membuat satu mekanisme yang kacau, khususnya mengenai pendataan. Semua orang bicara agar tepat sasaran, cepat dan tepat. Jadi ini kan juga tidak mudah, cepat dan tepat itu dengan ya kita kan sadar jumlah penduduk kita kan banyak, apalagi sekarang istilah yang menjadi miskin baru kan juga tambah banyak. Jadi tentunya kita ingin juga mekanisme pendataan ini dari bawah ke atas, kita memastikan bahwa di daerah itu pendataannya bisa lebih akurat gitu. Oke, harus cepat dan langsung, tapi yang menjadi kenyataan juga saat ini uang itu tidak ada di tangan. Mereka tidak punya uang dan tidak bisa makan. Apa harapan Bu Neneng dan apa harapan Pak Miftah? Silahkan disampaikan langsung ke Menteri Sosial yang ada di Mata Najwa malam ini. Bu Neneng dulu, apa harapan Ibu? Harapan saya yang pertama, mudah-mudahan semua wabah corona ini cepat berlalu supaya keadaannya seperti biasa lagi, suami saya bisa kerja lagi. Dan untuk pemerintah, saya mohon tolong mana bantuannya yang katanya di TV ingin ngasih 500.000, ingin ngasih bungkus nasi, pengen ngasih ya pokoknya kebutuhan kita anak. Ya saya mohon untuk semuanya harus dilaksanakan gitu, karena kami butuh, karena kami benar-benar butuh. Kalau misalnya sampai semua itu telat, nanti lama-lama kita bisa mati karena kelaparan. Baik, Pak Miftah, apa yang ingin Anda sampaikan, Pak Miftah? Iya Mbak Nana, terima kasih. Harapan saya ya sama kayak Bu Neneng, mungkin mudah-mudahan COVID-19 ini cepat berlalu, dan yang paling utama ya minta tolong kepada pemerintah, Mbak. Saya di DKI kemarin tuh yang nyaksiin sendiri, bukan cuma saya, banyak orang.
harapan saya untuk pemerintah sama perusahaan-perusahaan yang ditutup itu koordinasi. Jadi kalau perusahaan ditutup, didata yang karyawannya, Mbak, minimal mereka setelah kerjaannya diberhentikan selama tinggal di situ itu bisa makan, Mbak. Karena kenyataannya saya aja nggak ada sama sekali yang itu. Baik. Karena yang perantau itu kayak kalau asli Jakarta tahu ke sini kita semuanya. Pak Miftah, mohon maaf sekali, boleh saya minta diulang karena terputus-putus. Boleh diulang, Pak Miftah? Oh iya Mbak. Harapan saya untuk pemerintah yang terutama di DKI, saya yang menentukan sendiri ya, bukan cuma banyak teman saya yang lebih saya nanti. Baik, sayang sekali. Tidak jelas Pak Miftah, mohon maaf sekali, tapi saya sudah tangkap apa yang Pak Miftah katakan. Bukan hanya Pak Miftah yang mengalami ini, tapi juga ada banyak teman-teman Pak Miftah juga yang mengalami. Baik, Pak Menteri, terakhir untuk Anda Pak Menteri, silakan. Ya, kami akan memastikan semua program-program bansos, khususnya yang dari Kementerian Sosial, Mbak Nana, yang berupa bansos sembako untuk 1,9 juta keluarga di Jabodetabek bisa tersalurkan sesuai dengan sasaran. Kami juga berharap kontrol dari masyarakat apabila merasa ada yang tidak tepat sasaran, diberitahukan ke kami ada nomor pengaduan juga. Boleh disebutkan Pak Menteri? Pak Menteri, mohon maaf saya potong, boleh disebutkan nomor pengaduannya? Nomor pengaduan kami itu di emailnya bansos. Ya. Bentar ya. Mungkin nomornya saja Pak. Bansos ya. Nomornya 0811 0811 10 222 10. Saya ulang ya Pak Menteri, dan mohon teman-teman produser di atas boleh tolong dituliskan di grafis supaya kita semua bisa mencatat, dan saya akan ulang. Nomor pengaduan Kementerian Sosial 08111 0222 10. Betul ya Pak? Ya, khusus ini terkait untuk bansos COVID-19 ya Mbak Nana ya. Oke, jadi konkretnya apa? Kalau kemudian Bu Neneng ngirim WA ke sini, itu apa yang harus ditulis Pak? Saya minta konkret saja Pak Menteri. Jadi Bu Neneng malam ini akan kirim WA, mengirimkan apa misalnya? Saya minta data-datanya, kami perlu datanya nama, alamat, dan NIK, saya kira kan tinggal ditulis. Nanti kita cek kalau belum dapat bansos tunai, nanti kita berikan bansos tunai. Baik. Terima kasih Pak Menteri. 08111 0222 10. Baik. Terima kasih Pak Menteri dan terima kasih juga untuk Bu Neneng. Malam. Bu Neneng semoga sehat terus ya Ibu. Teteh sehat terus, kehamilannya juga lancar ya Teh. Mudah-mudahan setelah ini ada banyak yang bantuin Teteh ya. Insya Allah mudah-mudahan banyak yang menyaksikan Mata Najwa, banyak yang titip salam juga. Semua yang di juga dapat ya Bu ya, jangan hanya saya saja. Gimana Teh? Dan semoga semua warga Gumuru dapat, jangan hanya saya saja gitu. Ya, karena insya semua Allah juga di sini sekarang lagi ngebutuhin, semuanya kena dampak. Ya, bukan hanya Teteh yang ada 9 orang di rumah, tapi juga warga yang lain yang juga mengalami kesulitan semua warga yang sama. Gumuru di sini pokoknya jangan biarkan kami semua mati kelaparan. Semuanya pengen hidup, semuanya pengen makan. Tolong buat pemerintah dan orang-orang yang kaya, tolong bantu kami. Insya Allah akan banyak bantuan Ibu Neneng. Insya Allah, dan sehat terus. Terima kasih buat Mata Najwa. Saya yang terima kasih Ibu sudah mau cerita ke Mata Najwa. Terima kasih Pak Miftah. Iya. Dan terima kasih kepada teman-teman. Dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyaksikan Mata Najwa malam ini. Selamat malam dan sampai jumpa. Pandemi adalah badai yang sangat tidak biasa. Kapal bisa oleng jika jurumudi tidak seksama. Di bawah kompas yang dikendalikan sang nakoda, semua awak kapal hendaknya solid dalam bekerja. Fokus menyelamatkan kapal dari amuk gelombang, bukan malah berselisih dalam bimbang. Dengan mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki, cermat dalam prioritas yang dibutuhkan saat ini.
antara perintah dan imbauan perlu jelas disampaikan agar segenap penumpang tak dilamun rasa gamang. Jangan alergi dengan kecemasan bahkan kritikan. Semua hanya ingin selamat saat menempuh ujian. Percayalah, naluri bahu-membahu itu masih ada. Sesama warga punya modal sosial yang berharga. Tak ada pandemi yang muskil dikalahkan oleh bangsa. Bersama-sama kita songsong segala yang akan tiba. Dengarlah nyanyi sunyiku, bait risauku, rindu terpendamku, menyala dalam hayatku, duka padamu, duka padaku, saling lebu menghalau awan mendung. Kemanusiaan itu seperti terang pagi, rekahkan harapan, menepis kabut gelap. Niatkan kunjung terkepal, bekik